Apakah diperbolehkan Ustaz? Ya. Ini mengambil daging kurban untuk dimasak. Ini untuk makan panitia nih. Yang pertama, panitia harus memastikan terlebih dahulu. Karena mereka ini, panitia ini hanya membantu, posisinya membantu di dalam pelaksanaan kurban. Maka dia hendaknya memastikan atau bertanya atau meminta kepada sahibul kurban, apakah dagingnya boleh dimasak untuk panitia atau yang membantu ataukah tidak. Ini yang pertama. Kecuali memang panitianya ada sahibul kurban. Jadi memang dia sendiri yang akan membagikan dari hewan kurban yang dia kurbankan gitu. Jadi hak dia memang dia masak pada saat itu. Ini tidak ada masalah. Karena kurban ini dibagikan ya. Karena kurban ini dibagikan. Dia pun makan dari hewan kurban yang dia sembelih, kemudian sebagiannya bisa dibagikan, sebagiannya bisa disedekahkan atau disimpan. Dibagikan tadi sama disedekahkan atau disimpan. Dia makan, sedekahkan, disimpan. Iya. Makanya tadi, apakah sudah izin terlebih dahulu ataukah belum? Khawatirnya tidak diizinkan karena dia mungkin akan dibagikan ke tetangga dia yang paling berhak atau yang paling dekat atau saudara dia yang tidak pernah kenal daging. Ini nggak tahu. Iya. Jadi boleh ya, boleh. Ketika dia masak, boleh dimakan, dihidangkan, boleh. Dengan syarat tadi jelas ya, izin. Tapi kalau memang dia panitianya, jadi memang bagian dia pengen dibagikan buat panitia, itu boleh. Tapi ingat, itu bukan gaji. Itu bukan gaji. Menggaji panitia tidak boleh dari hewan kurban. Ini harus dicatat baik-baik. Gaji upah ya, upah, bukan gaji yang ada di daging lemak, bukan. Upah panitia nggak boleh dari hewan kurban itu sendiri. Boleh, itu bebas. Tapi kan kita itu berkurban memang untuk benar-benar dinikmati. Memang untuk dinikmati. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya kita kurban, kemudian kita makan, kita nikmati bareng-bareng semuanya. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, semuanya sama. Yang kaya yang nggak kurban kasih, biar dia merasa ya, saya nggak kurban. Nah ini boleh ya, ini boleh kalau misalkan panitia masak dari hewan kurban, dan itu disunnahkan, karena memang sunnahnya seperti itu. Seseorang sebelum salat Id sampai salat Id puasa, tidak makan tidak minum, bukan 2 hari,
hanya waktu itu. Dari subuh sampai dia salat. Salat bukan motong. Kalau motong enggak kepotong-potong. Apalagi motongnya hari tasyrik. Akhirnya puasa terus. Iya, seperti puasa biasa. Iya, mulai dari waktu subuh. Azan tidak boleh. Azan tidak boleh makan dan minum. Tapi ini sunnah. Kalau tiba-tiba bangun-bangun serak, pahit, ya nggak apa-apa minum. Minum. Tapi sunnahnya puasa. Sunnahnya puasa. Niat seluruh ibadah, niat. Niat diam aja dalam hati. Niatkan puasa. Diniatkan. Setiap ibadah niat. Namun tidak dilafalkan. Niat tidak dilafalkan. Lanjut. Sampai jam berapa? Masya Allah. Taib. Tentang kurban. Kita singkat. Yang pertama hukum kurban. Hukum kurban. Nah ini khilaf hukumnya, ada yang berpendapat sunnah, ada yang berpendapat wajib. Ada yang berpendapat wajib. Nah, hukum yang paling tepat untuk kurban adalah wajib. Hukum yang paling tepat adalah wajib. Walaupun dengan syarat qudrah atau yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu tidak wajib untuk kurban. Jelas dalilnya fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu wahai Muhammad dan sembelihlah. Perintah di sini menunjukkan kewajiban. Perintah di sini menunjukkan kewajiban. Walaupun ada pendapat yang tidak wajib, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yudhiya fala yaqlima min adfarih wa la yahlik syai'an min sya'rih fi 'ashril awal min Dzulhijjah." Kalau ada seseorang dari kalian yang menginginkan untuk berkurban. Nah, dalam tanda kutip di sini menginginkan untuk berkurban, maka jangan kalian potong kuku-kuku kalian dan jangan kalian potong rambut kalian sampai selesai. Sampai selesai Dzulhijjah di 10 hari bulan Dzulhijjah. Berarti di 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah, di sini ada kata-kata menginginkan ya. Maka menginginkan ini tanda bahwasannya sesuatu tersebut tidak wajib, karena yang pengen silahkan, yang enggak pengen juga tidak mengapa, tidak mengapa. Namun hadis ini tidak menunjukkan bahwasannya sesuatu itu tidak wajib. Menginginkan di sini bukan untuk wajib atau tidak wajib, karena setelahnya yang ingin disampaikan adalah setelahnya memotong kuku dan mencukur rambut. Nah, itu poin yang besarnya. Ketika seseorang berkurban, maka jangan potong kuku ataupun rambut. Nah, ini tidak menunjukkan apakah wajib ataukah tidak. Maka yang paling tepat, Allah Ta'ala alam, kurban hukumnya wajib. Kurban hukumnya wajib, walaupun dengan syarat bagi
yang mampu. Taib. Kemudian yang kedua, hewan apa yang boleh dikurbankan? Hewan apa yang boleh dikurbankan? Jelas ada 3 jenis hewan. Ada 3 jenis hewan. Yang pertama, sapi. Yang kedua, unta. Yang ketiga, kambing atau domba. Kambing atau domba. Nah, bagaimana dengan kerbau? Kerbau tidak ada penetapan di dalam hewan yang boleh dikurbankan. Kerbau tidak ada hewan yang ditetapkan di dalam berkurban. Jadi tidak boleh memakai kerbau. Kecuali kata para ulama, kecuali kalau memang daerah tersebut mayoritas mereka ternaknya kerbau. Kecuali mayoritas ternaknya kerbau, tidak didapatkan sapi, tidak didapatkan kambing, apalagi unta, hanya ada kerbau, maka diperbolehkan pada waktu tersebut. Tapi kalau banyak kambing, sapi ataupun unta, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Jelas di sini hanya ada 3 hewan. Apakah boleh berkurban dengan jenisnya betina? Bolehkah ataukah tidak? Jawabannya adalah boleh. Namun lebih afdal yang laki atau jantan. Karena jantan itu lebih utama ya. Bu-ibu, jadi laki-laki itu lebih utama daripada wanita. Tapi kata ibu-ibu itu kan yang disembelih, berarti yang lebih berhak dibunuh laki-laki. Tapi umur hewan yang boleh disembelih ada batasan umurnya. Unta berumur berapa tahun? Umur 5 tahun. Kok sekarang jadi 5 tahun? Kemarin 4 tahun. Berarti yang makin tua siapa? Untanya apa orangnya? Dari dulu 5 tahun, kita yang makin tua ya. Dari dulu 5 tahun. Kemudian sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba boleh 6 bulan. Boleh 6 bulan sudah boleh. Tapi kalau kambing 1 tahun, domba boleh 6 bulan. Mana yang lebih baik, patungan 7 orang dengan 1 sapi atau dengan 1 kambing 1 orang? Mana yang lebih baik? Kalau 1 sapi 1 orang jelas lebih bagus. Apalagi 1 onta 1 orang. Tapi kalau misalnya patungan 1 sapi 7 orang dengan 1 kambing 1 orang, 1 domba 1 orang, mana yang lebih afdal? Kambing 1 kambing 1 orang. 1 kambing 1 orang.
Ini lebih afdal. Tapi yang sudah patungan sapi jangan ke kambing ya. Pusing nanti panitianya. Ya. Dari awal sudah sapi. Udah dibeliin pindah ke kambing karena lebih afdal. Jangan. Nah, kalau tahun depan kalau mau seperti itu baru. Tapi kalau udah daftar sapi, ini juga sudah bagus ya. Sudah bagus. Ini hanya lebih utama saja. Yang penting kurban, yang tidak utama itu tidak kurban. Bagaimana menggabungkan niat antara kurban dengan akikah, boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ada yang 3 niat, kurban, akikah sama hajatan. Ini lebih parah lagi. Jadi berbeda antara kurban dengan akikah. Kurban dengan akikah. Kalau ditanya Ustaz, berarti kita belum akikah. Mana yang lebih kita dahulukan, akikah atau kurban? Mana? Tergantung. Kalau memang dia pas banget 7 harinya itu di Idul Adha, maka dia akikah. Tapi kalau sudah umurnya 50 tahun belum akikah, nah ini dahulukan dulu yang waktunya memang sempit, yang waktunya memang sempit dan sesuai. Kalau memang masih jauh ya nggak apa-apa akikah dulu. Tapi kalau memang waktunya mau kurban, ya kurban terlebih dahulu. Tapi kapan seseorang boleh menyembelih? Kapan seseorang boleh menyembelih? Ketika selesai salat Id. Selesai salat Id baru kurban, baru nyembelih. Kalau belum tidak boleh. Karena jatuhnya nanti bukan kurban. Jatuhnya sedekah. Nah, bagaimana kalau selisih waktunya? Di sini Idul Adha, di sana belum, atau di sana sudah Idul Adha, di sini belum. Boleh berarti karena di sana sudah Id. Berarti sudah boleh nyembelih. Ya tidak. Sesuaikan waktu yang ada di sini, di daerah sini waktunya. Sesuaikan dengan lokasinya. Kemudian diperhatikan hewan yang tidak boleh disembelih karena ada aib, karena ada cacat di dalam hewannya. Yang pertama sakit, yang sakitnya itu badannya kurus ya. Tapi kalau cuma sakit pilek, batuk ya kasih bodrek. Tapi badannya masih bagus, masih gemuk. Nah, ini tidak ada masalah. Kemudian yang buta matanya 1 ataupun 2. Nah, ini tidak boleh disembelih. Tapi ada, hati-hati, hewan yang sakit mata. Dia enggak buta, cuma sakit matanya. Ini banyak terjadi ya. Jadi hewannya ketika kita beli itu masih sehat, masih hitam, kelihatan hitamnya. Enggak taunya hari H malah kayak katarak. Nah, ini penyakit aja, bukan buta dia. Dia sakit matanya. Ini biasa ya, yang ada pada hewan. Karena kalau dibiarkan pun dia akan sembuh nantinya. Boleh. Nah, ini
boleh. Yang tidak boleh yang buta. Yang buta. Kemudian yang patah atau pincang. Nah, ini tidak boleh. Kecuali kalau patahnya atau pincangnya sampai ini kayaknya udah di setting ya. Jadi memang waktunya ada. Kalau udah waktunya habis turun. Sengaja ada settingan. Enggak ada ya? Kesenggol. Ya, kecuali patahnya ketika mau disembelih, padahal memang dibeli tidak cacat, dibeli tidak cacat. Kemudian ngamuk sapinya atau dombanya. Nah, ini tidak sengaja, ini ketidaksengajaan. Kecuali kalau kita belinya, ini aja nih yang murah. Ini yang tidak boleh. Jadi ketika dia datang turun dari mobil dia terpeleset jatuh. Iya, ini tidak sengaja. Kakinya patah boleh kan? Nah, kalau dari pedagangnya boleh diganti, ini lebih baik. Tapi kalau memang kita sudah berusaha kemudian nggak bisa juga, ini tidak mengapa disembelih, karena ini memang ketidaksengajaan. Kecuali sengaja dari awal nyari hewan yang murah, gede, murah tapi cacat. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, kemudian tadi yang dagingnya tidak ada. Yang dagingnya tidak ada, yang kelihatan hanya tulang dan kulit. Kurus. Hidup enggan, mati pun tak mau. Nah, ini tidak boleh untuk dikurbankan. Tidak boleh untuk dikurbankan. Nah, ada pula yang dibenci, yang makruh. Ya, ada penyakit yang dibenci tapi masih boleh, yaitu patah tanduknya patah, atau telinganya putus, Nah, ini yang makruh tapi masih boleh untuk disembelih. Kecuali memang betina tidak ada tanduknya, tidak ada tanduknya, maka ya boleh. Ya. Akikah pakai sapi tidak boleh. Akikah sudah ada ketentuannya, hanya kambing. Yang perempuan 1 kambing, yang laki-laki 2 ekor kambing. Dia kaya banget, kayaknya kebangetan, nggak pengen kambing, pengen sapi atau onta, tidak boleh. Dia mau syariat siapa? Walaupun dia kaya banget, Nabi kurang kaya apa? Tiap tahunnya Nabi berapa sembelih unta? 190 sampai 100 ekor unta, bukan kambing lagi. Kurang kaya apa? Tapi memang ini dari sisi ketakwaan, ibadah kurban. Walaupun Nabi memang orangnya ketika keseharian itu tidak kaya. Ya, sampai
berapa hari tidak ngebul dapurnya. Ini menunjukkan beliau kalau untuk kehidupan keseharian memang tidak ada. Tapi kalau untuk ibadah kurban, beliau lebih utamakan. Ya. Kalau berkemampuan, boleh, boleh, boleh. Mau satu masjid, mau dua masjid, boleh. Iya, dirapel berarti. Boleh. Iya, gede. Tapi jangan niat tahun depan enggak kurban ya, jangan. Jangan niat. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada hadis maupun dalil dari Al-Quran pembagian rata sepertiga. Karena memang pembagian itu ada tapi tidak ditentukan nominalnya atau pembagiannya tidak ditentukan sepertiga. Karena tadi dimakan, kemudian disedekahkan, kemudian disimpan. Nah, ini ada dalilnya. Dimakan, disedekahkan atau dibagikan, kemudian disimpan. Ini ada dalilnya. Tapi penentuan pembagian sepertiga itu tidak ada. Jadi boleh yang disimpan setengah misalkan, yang dibagikan dan yang dimakan itu setengahnya dibagi dua. Ini boleh. Maksudnya untuk pembagian ke warga itu apakah harus ada ketentuan kalau misalkan 1 kilo semua atau setengah kilo semua, itu Ustadz mohon dijelaskan. Ya ketentuan itu agar merata ya. Ketentuan itu agar merata. Jangan yang kita senengin itu ini. Atau panitia sendiri, panitia semua 5 kilo, yang lain yang enggak ikut sekilo. Nah, ini enggak. Boleh sesuai sahibul kurban. Pembagian itu sesuai sahibul kurban. Tapi kalau dari panitia misalkan merata dulu biar semuanya kebagian ya. Kemudian sahibul kurban masih ada daging yang dia lihat kayaknya ini perlu tambahan gitu. Jadi boleh, silahkan. Terserah. Tapi karena panitia itu khawatir ada yang tidak terbagi, jadi diratakan terlebih dahulu. Ini intinya panitia apa yang diinginkan sahibul kurban itu yang dilakukan. Panitia hanya membantu. Jangan mengatur sahibul kurban. Kalau dia mau banyak yang sana, kasih. Ya. Misalkan ada orang yang fakir miskin di sana, kasih lebih banyak. Cuma biasanya kalau panitia itu merata terlebih dahulu karena khawatir ada yang tidak terbagi. Kalau ada yang tidak terbagi, ini lebih sakit hati lagi. Kok saya nggak dibagi? Padahal saya jamaah sini loh. Nah, ini sakit hati. Jangan sampai hari yang penuh dengan kebahagiaan itu membuat
permusuhan atau kecewa. Itu boleh ya. Pembagian silakan. Mau yang lebih besar karena dia memang fakir miskin silakan. Sahibul kurban lebih utama. Nah, Ustadz, kalau pemotongan kurban kepalanya itu untuk opah yang bagian penjagal boleh nggak Ustadz? Kemudian yang kedua, bolehkah panitia ini diberikan lebih daripada warga yang lainnya? Terima kasih ya. Ustadz. Upah kepada panitia kurban itu tidak boleh tanda kutip dari hewan kurban. Dari hewan kurban. Kalau di luar dari hewan kurban boleh. Misalkan ada yang jagal dikasih upah 200 berapapun ya angkanya, tapi bukan dari hewan kurban. Ini boleh. Ini boleh. Misalkan kan ada operasional ya. 150, 200. Kemudian dikumpulkan ternyata ada buat penjagal atau buat panitia yang nyesetin. Nah, ini boleh pakai uang operasional, bukan dari uang hasil hewan kurban. Nah, ini yang tidak boleh. Adapun panitia lebih banyak, ini pun ketentuan sahibul kurban. Sekali lagi semua ada pada ketentuan sahibul kurban. Misalkan dia pengen ngasih lebih karena panitia ini fakir miskin, ya kan? Atau emang panitianya apa namanya? Capek gitu dilihat ya, capek. Tapi itu bukan upah, itu hadiah. Itu hadiah buat panitia. Ini tidak apa-apa karena masuknya kepada hadiah, tapi bukan upah ya. Ini upah buat kamu 2 kantong, jangan, nggak boleh. Iya, nilainya bukan transaksi. Itu hadiah ya. Itu hadiah. Jadi kalau panitia itu pengen lebih daripada yang lainnya, harus tanya dulu ke sahibul kurban. Boleh nggak untuk panitia 2 kantong ya. Biasanya 1 kantong kan rata. Boleh nggak panitia itu 2 kantong. Harus ditanyakan terlebih dahulu kepada sahibul kurban. Kalau sahibul kurbannya nggak boleh, berarti jangan. Tapi kalau sahibul kurbannya nggak apa-apa, dia hadiahkan 1 kantong buat panitia ini boleh hadiah ya, bukan upah. Bukan, jangan, panitia nggak boleh menentukan. Panitia membantu, sekali lagi panitia membantu. Panitia leluasa dalam arti mengatur pembagian ya. Dalam artian mengatur pembagian. Ataupun kalau banyaknya itu rata semua. Kalau banyaknya rata. Kalau misalkan ada ketentuan panitia itu lebih banyak daripada yang lainnya, ini harus dibicarakan lebih spesifik lagi. Khawatir sahibul kurban tidak mengikhlaskan, enggak ikhlas. Ustadz, sebagai panitia ini dititipin hewan kurban, katanya hilang Ustadz. Kalau terjadi kasus seperti ini gimana bentuk pertanggungjawabannya?
Baik. Eh, dari panitia ada yang bertanggung jawab. Dari panitia ada yang bertanggung jawab. Memang panitia seperti itu ya. Eh, tidak dikasih tapi tanggung jawabnya besar. Nah, biasanya dari susunan panitia itu ada ketua, kemudian sampai selanjutnya. Nah, ini tetap ada tanggung jawab dari panitia, dari ketuanya. Kenapa bisa sampai hilang gitu? Apakah tidak dijaga atau dari kandang sudah hilang? Mati biasanya itu ada tanggung jawab dari kandang ya. Biasanya ada tanggung jawab dari kandang. Jadi panitia itu aman. Makanya panitia juga harus hati-hati nyari kandangnya yang betul-betul amanah tanggung jawab. Kalau misalkan cacat ketika mau dikirim nggak boleh atau diganti dengan yang sehat misalkan. Apalagi mati harus tanggung jawab. Pertanyaannya, apakah kurban itu dalam satu keluarga harus gantian dari bapaknya, istrinya, anak-anaknya, kemudian adik-adiknya gitu? Terima kasih. Taib. Untuk kurban ini kepala keluarga ya. Untuk kurban ini kepala keluarga. Kalau memang mampunya satu, ini cukup kepala keluarga dan mewakili keluarga yang lainnya. Tidak usah ganti-gantian, besok istrinya, besok anaknya, besok ininya, enggak usah. Karena satu keluarga itu sudah diwakili oleh satu hewan kurban. Itu lebih baik. Kalau ada 4 anggota misalkan anaknya 2, dia sama istrinya 4 hewan, lebih baik. Boleh. Ya, boleh. Boleh. Kebanyakan yang salah yang sudah meninggal dikurbankan. Ini salah. Yang sudah meninggal dikurbankan. Jadi hak kurban itu untuk orang yang masih hidup. Walaupun memang pahala yang yang sudah meninggal itu masih bisa dapat karena ada sedekah ya. Karena sedekah itu masih bisa mendatangkan pahala kepada si mayit atau yang sudah meninggal. Misalkan kita anaknya sedekah ke masjid 1 juta untuk orang tua yang sudah meninggal. Ini pahalanya bisa mengalir karena itu termasuk sedekah jariyah. Tapi untuk kurban ini haknya hak yang masih hidup. Haknya yang masih hidup. Ya Allah Ta'ala alam, apakah yang meninggal kalau untuk kurban ini bisa ataukah tidak? Ya, tapi dengan syarat ya. Kalau yang masih hidup berkurban. Kalau masih hidup berkurban. Kalau masih hidup berkurban sudah mendapatkan hewan, maka boleh dia kurbankan untuk orang tua atau siapapun yang sudah meninggal, dengan syarat ya, dia sudah memiliki hewan kurban. Tapi kalau dianya yang masih hidup enggak kurban untuk orang yang meninggal dia kurbankan, nah ini kebalik. Ini kebalik. Allah Ta'ala.
Cukup? Mana ini belnya nih? Satu lagi. Ya. Badal umroh boleh. Boleh. Syaratnya sudah umroh. Syaratnya sudah umroh. Yang membadalkan sudah umroh duluan. Jadi memang badal itu khusus yang tidak bisa, baik dia sakit ataupun sudah meninggal misalkan. Sudah daftar tiba-tiba meninggal, dibadalkan. Boleh. Tapi yang membadalkan sudah umroh. Kalau misal orang tua meninggal, kemudian sudah daftar haji, kita ahli waris ini menggantikan apa sebaiknya badal untuk nama beliau orang tua, Ustaz? Oh, berarti ahli waris itu maksudnya digantikan, dibadalkan, dibadalkan. Iya, yang meninggal. Tapi kalau ahli warisnya ini masih bisa berkesempatan haji atau umroh di kemudian hari, mendingan badal ya. Mending badal karena itu hak yang meninggal tadi. Hak yang meninggal tadi. Ya jadinya nggak dapat ya haji atau umrohnya yang meninggal. Ya lebih baik dibadalkan. Kecuali memang apa namanya? Kayaknya dia nggak bisa haji karena terbatas misalkan. Ada orang tua udah tambah sendiri. Kemudian dia meninggal amanahnya nggak dibadari kan? Nggak bikin. Ya, itu berarti tidak menunaikan amanah ya. Tidak ditunaikan amanah. Ya kalau untuk berobat ini mungkin masih bisa ada uzur ya. Misalkan orang tuanya sakit padahal dia sudah menyiapkan uang haji ataupun umroh dipakai untuk berobat, ini tidak mengapa, uzur. Tapi kalau untuk beli ini beli itu ini tidak boleh, tidak menunaikan amanah. Harus ditunaikan amanah. Cukup? Masya Allah. Yang cukup angkat tangan. Ya, bagaimana cara menyembelih? Bismillah. Ya, bismillah aja cukup apa enggak? Nah, ini cukup apa ini? Cukup selesai kajian atau cukup? Ya, bismillah itu sudah cukup. Itu minimal banget. Bismillah itu sudah cukup. Kalau mau lengkap bismillahi Allahu akbar. Ya, kalau mau ditambahkan hadza minka walaka hadza minni wa min ahli. Hadza minni wa min ahli. Apa? Ya kalau 7 misalkan sapi yang tercatat ya. Hadza min ahli Ahmad wa Muhammad wa bers. Hah? Bin enggak usah. Bin kelamaan. Ya. Tapi bismillah sudah cukup. Bismillah. Tambah bismillahi Allahu akbar. Sudah cukup. Ya. Taib. Ya mudah-mudahan kurban di tahun ini dilancarkan. Ya, lebih baik dari tahun yang lalu. Yang sudah niat kurban
ikhlas, ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar kurbannya betul-betul diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.